Capricorn, Salve Fratres. Mari kita beri tanggapan singkat untuk pertanyaan di Gadas. Apakah Katolik dan Islam menyembah Allah yang sama dalam kurung Vatikan kedua? Nah, pertanyaan balik kepada pendeta Deking Gadas yang terhormat. Ini pertanyaan balik dari Patrice Allegro yang Anda pasang gambarnya itu ya. Saya mewakili dia. Apa kapasitas Deking Gadas untuk menjelaskan Nostra Aetate dan Lumen Gentium? Jadi, saya beri judul pembahasan kita ini, Deki dan Dokumen Konsili, ketika brosur Injili mencoba membaca Vatikan kedua. Jadi, pertanyaannya adalah, apa kapasitas Deking Gadas untuk menjelaskan Nostra Aetate dan Lumen Gentium? Mari kita jujur. Mari kita jujur. Mengomentari dokumen Konsili Vatikan kedua membutuhkan pengetahuan bahasa Latin, hermeneutika teologis, dan pengalaman bergumul dengan sumber-sumber resmi magisterium. Bukan sekedar hobi menyerang gereja Katolik dengan retorika clickbait dan video emosional. Tapi apakah Deking Gadas memiliki itu? Mari kita lihat. Poin yang pertama, pendidikan teologi. Konsili Vatikan kedua bukan buku saku KKR. Konsili Vatikan kedua adalah hasil pergulatan 2.500 uskup, teolog, dan filsuf kelas dunia, termasuk Joseph Ratzinger dan Henry de Lubac. Tapi Deki, dia mengutip Nostra Aetate dengan cara yang membuat orang bertanya-tanya, apakah ia tahu perbedaan antara ekumenisme, dialog antar agama, dan relativisme doktrinal. Mengutip dokumen Vatikan kedua tanpa memahami konteksnya, itu seperti mencomot lirik lagu pujian Katolik untuk membuktikan bahwa kami menyembah patung. Benar kan? Yang kedua, pengalaman gerejawi. Apa dasar pastoral dan teologisnya untuk menjelaskan ajaran Katolik? Pernahkah ia menjalani studi filsafat, teologi dogmatik, atau berdialog dengan umat muslim dalam konteks pastoral? Tanyakan kepada Deking Gadas. Mengkritik dokumen seperti Lumen Gentium sambil tetap mengafirmasi sola scriptura adalah seperti menghina orkes simfoni dengan hanya bisa meniup peluit plastik. Ya. Kemudian yang berikut lagi, kecakapan hermeneutik. Lumen Gentium 16 adalah teks yang berbicara tentang prevenient grace, invincible ignorance, dan final salvation in Christ through mysterious means. Tapi apa yang kita tangkap? Bahwa Katolik menyamakan semua agama. Itu bukan eksegesis, itu eisegesis dalam balutan paranoia. Jadi, intinya apa? Deki bukan sedang membaca Vatikan kedua. Dia sedang mencetak ulang Vatikan kedua di atas kertas fotokopian reformasi, lalu memarahi hasilnya karena tidak cocok dengan pamflet yang dia bawa dari KKR kemarin. So, my friends, apa kapasitas Deki untuk menjelaskan Nostra Aetate dan Lumen Gentium? Kurang lebih setara dengan kapasitas ikan lele menjelaskan mekanika kuantum. Banyak suara, tapi tidak pada frekuensi yang benar. Good job, Deking Gadas. Jawaban Katolik terhadap pertanyaan Anda, ya. Oke saudara, masih ada waktu. Mari kita bicara tentang KGK 846 ya. 846 atau 841. Satu Tuhan, dua nama, tiga respons. Satu Tuhan, dua nama, tiga respons. Katolik, Islam, dan Protestantisme yang tersandung realitas. Nah, sebagai pengantar, ada saatnya ontologi bertabrakan dengan ideologi. Nah, ada pertanyaan yang selalu muncul di ruang-ruang apologetik Protestan. Apakah umat Islam menyembah Tuhan yang sama dengan Kristen? Jawaban Katolik, ya secara ontologis. Ya secara ontologis. Lalu datanglah suara Protestan. Tidak, karena mereka tidak mengakui Yesus. Maka dimulailah drama lama, penggantian metafisika dengan sentimen ideologis. Jadi pendekatan Katolik seperti ini, ontologi Tuhan dan analogi pengetahuan. Tuhan, mari kita melihat Tuhan dalam metafisika realis.
metafisika realisme dari Thomas Aquinas Aristotelian. Dalam terang metafisika klasik, terkhususnya realisme Thomistik, Tuhan adalah ens realissimum, yang paling sungguh-sungguh ada. Tuhan itu adalah, ya, jadi pertanyaan apa itu Tuhan? Pertama-tama kita menjawab apa itu Tuhan dulu. Jadi bagi orang Katolik, Tuhan adalah ada yang benar-benar ada, sungguh-sungguh ada, yang paling sungguh-sungguh ada. Actus purus, actus murni, tidak ada potensialitas, tidak ada kemampuan untuk berubah, tidak berubah lagi, tidak perlu berubah lagi. Esse substans ada itu sendiri, yaitu ada itu sendiri, dan causa prima, penyebab pertama yang tidak disebabkan. Maka jika ada manusia menyembah Sang Pencipta semesta secara intensi obliqua, dia mengarahkan diri pada Tuhan yang benar, walau belum mengenalnya secara penuh. Nah, umat Muslim menyembah Tuhan Pencipta langit dan bumi, penghakim terakhir, Maha Esa, Maha Tahu, Maha Pengasih, dan tidak bisa direduksi menjadi berhala. Itulah Allah yang sejati. Tetapi pengetahuan itu bertingkat. Analoginya modus cognoscendi, cara mengenal. Pengetahuan manusia tentang Tuhan itu berjenjang, bertingkat-tingkat, tidak sempurna, dan bertumbuh sesuai wahyu dan disposisi moral. Maka mengenal Allah tidak selalu identik dengan menyebut namanya secara litani. Ulang-ulang sebut nama itu belum tentu mengenal Tuhan. Bahkan Plato pun telah menyentuh jejaknya dalam dialektika meski belum tahu nama Yesus. Ya. Penolakan Protestan itu ada pada kristosentrisme literalistik dan krisis ontologi sebenarnya. Jadi problem Protestantisme itu ada pada krisis ontologi. Jadi mari kita lihat asumsi teologis Protestan di balik penolakan mereka. Kalau tidak sebut nama Yesus, berarti bukan Tuhan yang sejati. Baik, mari kita uji ini. Menurut Protestan, hanya yang mengenal Yesus secara eksplisitlah yang menyembah Tuhan sejati. Maka siapapun yang tidak tahu atau menolak Kristus, entah karena lahir di abad ke-6 atau di luar jangkauan Injil, otomatis menyembah siapa? Tuhan palsu. Logika ini sangat sederhana, ya. Terlalu sederhana sampai-sampai tidak cocok untuk dunia nyata. Ya. Dengan logika itu, Abraham juga menyembah Tuhan palsu karena belum mengenal Kristus secara eksplisit. Ironisnya, Protestan mengklaim iman Abraham sebagai teladan. Ibrahim bab 11 ayat 8-19. Tapi betapa cepatnya mereka melupakan sejarah keselamatan sendiri. Ya. Kemudian Allahnya Islam bukan Trinitas, maka bukan Tuhan. Silakan katakan itu pada orang buta yang mengenali matahari dari hangatnya, tapi belum pernah melihat bentuknya. Apakah dia sedang berinteraksi dengan matahari palsu? Atau dia hanya belum memiliki penglihatan penuh, walau mengarah ke realitas yang benar? Menyembah Allah dalam keterbatasan bukan berarti menyembah Allah palsu. Itu hanya berarti seseorang sedang dalam ziarah menuju kepenuhan kebenaran, bukan dalam pemberontakan otomatis. Nah, ada ironi di sini. Protestan menyembah nama, bukan wajah. Protestan itu menyembah nama Tuhan, bukan wajah Tuhan. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Allah yang sejati dapat dikenal bahkan oleh mereka yang tanpa kesalahan sendiri belum mengenal Kristus. Sementara sebagian Protestan justru mengajarkan bahwa jika kamu tidak bisa mengucapkan kata Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka keselamatan tidak tersedia bagimu. Begitu rupa mereka terobsesi pada formula linguistik, bentuk bahasa, sehingga Tuhan yang mengaruniakan rahmat kepada siapapun yang dikehendakinya harus mengikuti prosedur notaris dari reformasi abad ke-16. Ya. Jadi, Tuhan tidak bebas menyelamatkan siapapun yang hidup menurut suara hati dan rahmat batin, kecuali dengan akta pengakuan verbal seperti dalam altar call-nya Protestan. Betapa ironisnya, Tuhan yang mereka sembah lebih mirip petugas administrasi keselamatan daripada Allah yang hidup. Jadi, Tuhan yang tidak takut disebut dengan nama asing, itulah Tuhannya orang Katolik. Tuhan
yang tidak takut disebut dengan nama asing. Yesus berkata, "Aku memiliki domba lain yang bukan dari kandang ini." Yohanes bab 10 ayat 16. Tapi Protestan menjawab, "Tidak Tuhan, mereka semua kambing." Dan disinilah kita menemukan kontras tajam. Mari kita lihat secara grafik. Kriteria Tuhan sebagai realitas, Katolik itu satu, esa, personal. Islam juga sama secara ontologis. Protestan eksklusifistik berbeda karena tidak menyebut Yesus. Ya. Jadi kriteria Tuhan sebagai realitas itu Katolik satu, esa, personal. Islam sama secara ontologis, satu, esa, personal. Protestan eksklusifistik berbeda karena tidak menyebut Yesus. Tuhannya Islam itu beda karena mereka tidak sebut Yesus. Nah, kemungkinan keselamatan Katolik itu terbuka karena rahmat Allah. Islam juga terbuka secara misteri, tetapi Protestan eksklusif tertutup secara total. Nah, soal wahyu, Katolik itu penuh dan definitif dalam Kristus. Islam itu sebagian dan terbatas. Protestan itu harus eksplisit atau binasa. Kemudian akal dan nurani manusia, Katolik masih mampu mengenal Tuhan. Islam bisa diarahkan oleh rahmat, sementara Protestan rusak total, tak berguna. Ya. Jadi dalam akal dan hati nurani itu masih mampu mengenal Tuhan secara terbatas, sementara Islam itu bisa diarahkan oleh rahmat, sementara Protestan memang tidak berguna, rusak total. Ya. Nah, ini persoalan tentang KGK, ya, KGK yang sering diolok-olok oleh Protestan yang tidak pernah belajar, yang malas belajar. Itu persoalan tentang Tuhan yang terlalu sempit untuk gereja mereka, untuk denominasi mereka. Jika Tuhan hanya bisa disembah dalam rumus dan denominasi yang cocok dengan sistem teologi Protestan, maka dia bukan lagi Tuhan semesta alam, melainkan dewa lokal gereja kecil yang rewel tentang ejaan namanya. Katolik percaya bahwa Tuhan lebih besar dari pengetahuan kita dan kasih-Nya menjangkau lebih jauh dari batas-batas gerejawi. Protestan eksklusifistik tampaknya percaya sebaliknya, bahwa Tuhan harus bisa dijelaskan oleh sistem teologi mereka atau dia tidak nyata. Maka mari kita beri selamat kepada mereka, karena mereka telah menciptakan Tuhan yang begitu kecil sehingga bisa dimuat dalam pamflet gospel satu lembar. Good job, Protestantism.